Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah adalah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas tentang sholat tahiyatul masjid. Ini masuk kepada sekian dari sholat tatawwu yang kita bahas. Sholat tahiyatul masjid ini ya barangkali kita sudah tidak asing lagi, hanya sekedar untuk menyegarkan bahwa sholat tahiyatul masjid ini adalah merupakan satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan dengan hukumnya adalah sunnah, bukan hukumnya wajib. Jadi kalau orang yang tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid ya tidak usah dimarahin. Itu karena ini adalah ya, sifatnya sunnah bagi yang mau mengerjakan. Bagi yang tidak mau mengerjakan ya nggak ada masalah, cuma dia tidak mendapatkan keutamaan daripada sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau kita lihat bahwa ini ada satu hadis yang dari Abu Qatadah ya, Bapak Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kalian, salah seorang di antara kalian memasuki masjid. Nah, memasuki masjid ya, Pak. Jadi di sini tidak sebutkan memasuki masjid itu apakah mau sholat, apakah mau ngambil sesuatu, apakah mau memperbaiki sesuatu di dalam masjid. Nah, ini tidak disebutkan di sini, sehingga makna ini adalah berarti makna umum. Jadi siapa saja yang masuk ke dalam masjid, siapa saja di antara kalian yang masuk ke dalam masjid, fala yajlis, janganlah kamu duduk. Nah, jadi siapa saja yang masuk ke dalam masjid di antara kalian, janganlah duduk hatta yusolliya rakaataini, sampai kalian mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, gitu. Jadi mau sholat sunnah, mau sholat wajib, mau sholat berjamaah, kalau masih ada waktunya maka sholatlah 2 rakaat di masjid sebelum dia duduk. Nah, sebelum dia duduk, nanti akan ada beberapa pengecualian. Memperbaiki AC seyogyanya, dia juga mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Mengambil barang misalnya juga sholat tahiyatul masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya anjuran untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini kadang-kadang yang memang belum kita lakukan adalah apabila kita ingin mengambil sesuatu, ya udah ngambil terus pergi, ambil pergi gitu. Ini memang ya bukan nggak boleh, boleh saja. Cuma adabnya bahwa kita memasuki masjid itu adalah sesuatu yang kita harus hormati, yaitu dengan melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian juga di samping hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah tadi, ini hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan kemudian ada perintah juga yang kedua, bahwa Sulaik Al-Ghatafani menyampaikan atau diperintahkan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah sedang melakukan khutbah. Jadi Rasulullah sedang khutbah
Sulaik Al-Ghafatani masuk ke dalam masjid, ya agak telat begitu sholatnya, sholat Jumatnya agak telat, maka Rasulullah SAW memerintahkan, wahai Sulaik, kerjakanlah sholat 2 rakaat. Gitu. Jadi pada saat Rasulullah sedang khutbah memerintahkan Sulaik Al-Ghafatani untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Gitu. Ini juga merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kemudian yang ketiga, sahabat Nabi yang bernama Jabir juga pada saat dia masuk ke dalam masjid ingin mengambil, kalau di sini disebutkan adalah ingin mengambil harga untanya yang dijual kepada Rasulullah. Gitu. Mengambil uang lah kira-kira begitu, mengambil uang yang hasil penjualan unta kepada Rasulullah, kepada Nabi, maka juga diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Jadi misalnya Aan menjual unta kepada saya atau menjual kambing atau sapi kepada saya, kemudian sudah deal sebelumnya, nanti janjian di masjid, gitu kan? Janjian di masjid, waktunya kebetulan bukan waktu sholat, artinya sudah selesai sholat wajibnya, maka sebelum mengambil uangnya, sebelum hasil penjualnya tadi, maka diperintahkan untuk sholat, itu 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Jadi ini menunjukkan Pak, bahwa kita mengambil uang di dalam masjid itu atas hasil penjualan yang nggak ada masalah, gitu ya. Memang ada larangan untuk berjualan, tapi di situ dia bukan dalam arti transaksi, sudah deal, sudah tanda tangan terlebih dahulu, penjualan sapi itu tinggal mengambil, gitu. Dan ini hadisnya juga riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang namanya dilarang berjualan bukan berarti mengambil uang jualan tadi di masjid, apakah 50.000 atau 100.000, itu bukan jualan pengertiannya di sana. Misalnya ada ibul, mana ibul? Misalnya kita lagi beli nasi uduk, kemudian dibayarkan di masjid, gitu, yang nggak ada masalah, gitu. Itu bukan penjualan dalam mengerti deal penjualannya di situ. Jadi bukan pasar lah begitu. Walaupun istilah pasar adalah ada penjual dan pembeli di satu tempat melakukan transaksi, itulah disebut pasar. Tapi pengertian pasar atau jualan yang dimaksudkan ini adalah transaksi yang sifatnya misalnya penjualan secara rame-rame atau banyak orang begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu yang bisa dipelajari dalam sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat tahiyatul masjid ini tidak kena waktu larangan untuk dikerjakan. Kan kita ada mengenal 3 waktu untuk yang dilarang sholat, yaitu pada saat matahari terbit, pada saat matahari pas di atas kepala, gitu, pada saat matahari mau terbenam. Ini kan tidak boleh sholat apapun, gitu. Nah, kecuali sholat ini Pak, tahiyatul masjid. Jadi kalau kita misalnya datangnya pas matahari terbenam mau sholat maghrib, nah, kita boleh untuk sholat tahiyatul masjid. Memang namanya ini tahiyatul masjid ini diberikan oleh ulama. Jadi sebenarnya sholat 2 rakaat, maksudnya adalah datang ke masjid sholat 2 rakaat. Jadi tidak ada nama khusus, cuma karena waktunya adalah untuk menghormati masjid, maka disebutkan dengan sholat tahiyatul masjid. Ini adalah ulama yang memberikan, gitu. Jadi disebutkan dalam hadis tadi juga tidak ada sebutkan sholatlah tahiyatul masjid, nggak ada, cuma sholat 2 rakaat, gitu. Nah, kemudian sholat ini tidak ada waktu terlarangnya untuk mengerjakannya. Dan kemudian apabila dia dari luar masuk ke dalam masjid sudah duduk, kemudian duduk dengan sengaja, gitu. Ya, dengan sengaja itu pengertiannya ya mungkin memang tidak mau mengerjakan, gitu. Duduk, akhirnya dia kehilangan kesempatan, sudah terlepas dari untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah ingat, dia betul-betul ingat pada saat dia masuk langsung duduk, ya sudah, kesempatan untuk mengerjakan tahiyatul masjid dia sudah tidak ada, gitu. Jadi jangan karena sengaja dengan duduk kemudian dia berdiri lagi mau mengerjakan tahiyatul masjid, itu sudah nggak boleh, gitu. Sudah tidak ada kesempatan dia untuk mengerjakan tahiyatul masjid setelah dia
duduk di dalam masjid. Nah, kemudian yang ketiga adalah apabila lupa, misalnya dari luar ujuk-ujuk ke dalam masjid duduk, lupa gitu. Karena lupanya duduk, wah saya belum sholat tahiyatul masjid. Boleh Pak berdiri. Karena lupa tadi. Tapi kalau dengan sengaja maka tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dia lupa maka dia diperbolehkan untuk berdiri dan mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Karena lupa itu bukan urusan kita Pak. Lupa ini memang kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah pada saat azan. Azan dikumandangkan, begitu datang dalam masjid, masuk, tiba-tiba sedang asyhadu an la ilaha illallah, maka itu kita harus tetap berdiri menunggu azan selesai sambil menjawab azannya. Jadi jangan sampai pada saat azan masih dikumandangkan kemudian kita masuk langsung sholat tahiyatul masjid. Nah itu lebih diutamakan, diperintahkan untuk menjawab azan terlebih dahulu sebelum melakukan sholat tahiyatul masjid sambil berdiri tentunya. Bukan sambil duduk, tapi sambil berdiri. Nah itu adalah apabila kita melihat azan. Dan apabila khotib, misalnya sedang sholat Jumat, khotib tadi sudah sampaikan di awal, sedang berdiri, sedang khutbah, maka tetap begitu masuk tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk langsung duduk, tetapi harus sholat 2 rakaat terlebih dahulu, yaitu sholat tahiyatul masjid. Ini adalah yang kelima. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal kecil seperti ini kadang sepele, tapi mungkin sebagian masih ada yang belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, ya syukur alhamdulillah bahwa ini hanya mengulas atau menyegarkan kembali. Dan kemudian apabila masuk di dalam masjid, misalnya pada saat itu kita waktunya sudah mepet, tinggal waktu hanya 3 menit atau 4 menit sebelum iqomah, gitu kan? Maka itu cukup mengerjakan qobliyahnya saja apabila memang itu ada waktu sholat qobliyah untuk yang muakkadah, gitu ya. Jadi itu diperbolehkan. Jadi hanya diperbolehkan dalam pengertian tahiyatul masjid ini bisa digabung saja, gitu. Mengerjakan 2 rakaat boleh saja. Beberapa ulama mengatakan boleh digabung niatnya antara qobliyah dengan sholat tahiyatul masjid, gitu. Ya mudah-mudahan saja dengan niat yang begitu, artinya pahalanya bisa dapat double, begitu ya. Jadi ini ada yang mengatakan demikian. Namun artinya tidak harus mengerjakan 4 rakaat tahiyatul masjid dan qobliyahnya, tetapi cukup mengerjakan qobliyahnya saja, itu sudah cukup. Apabila itu tidak mampu kemudian masuk ke dalam masjid sudah iqomah, ya sudah, tidak usah mengerjakan tahiyatul masjid, tidak mengerjakan qobliyahnya, tapi langsung kepada sholat wajibnya saja. Itu udah cukup. Artinya pengertiannya bahwa masuk ke dalam masjid itu jangan sekali-kali duduk sebelum melakukan sholat. Gitu. Itu inti daripada tahiyatul masjid, begitu. Dan kemudian kalau di mana, di Makkah, ya di Mekah, khusus ini di Mekah, memang ada hadis yang mengatakan bahwa khusus di Mekah itu apabila kita masuk ke dalam masjid, tawaf, ada yang mengatakan itu 7, tapi ada juga yang mengatakan 2 kali tawaf, gitu. Memang 1 kali putaran tawaf itu kan 7 putaran, tapi ada yang mengatakan bahwa itu 2 putaran cukup menggantikan tahiyatul masjid. Tetapi hadis yang menyebutkan ini masih diperdebatkan. Artinya ada yang mengatakan itu dhaif, ada yang mengatakan itu boleh, gitu ya. Namun demikian bahwa bisa dinyatakan bahwa setiap kali kita memasuki masjid, dan itu berlaku untuk semua masjid, artinya kita masuk ke dalam masjid, kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Termasuk di mana? Termasuk di Mekah juga. Termasuk, bukan di Mekah, termasuk di Masjidil Haram khusus. Ya, kalau Mekah kan banyak masjid ya. Jadi itu termasuk di dalam Masjidil Haram. Walaupun kita masuk ke dalam Masjidil Haram, kita melakukan tahiyatul masjid dulu, baru tawaf. Ya, tawaf kan, tawaf sunnah itu kan bisa kapan saja dilakukan. Nah, itu adalah untuk sampai kepada tawaf dan tahiyatul masjid. Dan kemudian untuk imam,
Nah, untuk imam nih, imam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kan rumahnya sebelahnya masjid ya, sebelah situ Pak, berdempetan dengan masjid kan, rumah dengan masjidnya itu. Jadi kebiasaan yang dilakukan Rasulullah itu apabila sudah adzan, kemudian iqomah itu dikumandangkan setelah beliau itu datang gitu. Jadi datang ke dalam masjid baru iqomah. Nah, kadang-kadang yang dilakukan kalau di mana? Di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi memang begitu Pak. Jadi begitu kelihatan kalau di Masjid Nabawi yang sering duduk di depan, sering melihat dan menyaksikan begitu imam masuk dari depan itu muadzin sudah menunggu di depan dan kelihatan begitu masuk langsung iqomah gitu. Nah, di mana dia sholat tahiyatul masjid? Tentunya apabila dia masih ada waktu dan kesempatan masuk ke dalam masjid, apakah di depan masjid di bagian depannya kan seperti ini, ada bagian depannya, yang bagian dalamnya itu ya juga diperbolehkan tahiyatul masjid. Tapi kalau misalnya dari rumahnya sampai ke sini langsung karena udah mepet langsung masuk ke dalam, dia mendapatkan pengecualian untuk tidak mengerjakan tahiyatul masjid gitu. Jadi pada saat itu dia tidak dianjurkan, jadi langsung iqomah. Nah, kalau misalnya imamnya itu sudah masuk lebih awal, ya tentu tetap terkena kewajiban untuk, bukan kewajiban, sunnah mengerjakan tahiyatul masjid. Jadi ini adalah kondisi imam yang pada lazimnya kalau yang dicontohkan Rasulullah memang begitu nyampe itu baru dikumandangkan iqomah. Nah, kalau di kita barangkali masih ya banyak yang tidak demikian karena biasanya tinggalnya agak jauh begitu belum adzan kadang-kadang udah sampai di masjid. Tetap itu kena kewajiban, kena kesunahan begitu untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Dan kemudian demikian juga pada saat khotib Jumatan begitu, imamnya belakangan. Artinya begitu imamnya sudah masuk ke dalam masjid, tapi saatnya adalah pas dia harus masuk ke dalam mimbar atau naik ke dalam mimbar, maka dia tidak perlu mengerjakan tahiyatul masjid gitu. Jadi tidak usah mengerjakan tahiyatul masjid dulu karena waktunya sudah masuk, begitu masuk udah langsung naik mimbar dan tidak perlu mengerjakan tahiyatul masjid. Ini adalah beberapa pengecualian. Dan juga ini adalah pengecualian terhadap sholat tahiyatul masjid. Ya, semoga ini bermanfaat tentunya bagi saya dan bagi kita semua untuk dalam rangka penyegaran sholat tatawu dan kaitannya pada pagi hari ini terkait dengan sholat tahiyatul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.